Keris kita dihargai dan dipamerkan di Museum Nasional Taiwan. Dipamerkan, dihargai, dirawat di negeri orang. Sementara di kita dibully, keris itu beracun, dipakai untuk membunuh, untuk perang. Orang Indonesia kalau zaman dahulu itu keris digunakan untuk waktu perang. Bukan ada racunnya. Arsenikum itu memang kalau sekarang dianggap sebagai racun. Tapi itu adalah satu formula di mana begitu dia dicampur dengan jeruk nipis itu bisa menghitamkan baja. Setelah putih semua, itu nanti dicelupkan ke dalam larutan warangan itu. Jadi tidak pada proses pembuatannya, tapi sekarang keperawatannya seperti itu. Itulah yang menimbulkan pamor. Bisa dimengerti? Coba. Betul, setelah terjadi hitam dan putih, kontras warna antara baja dengan nikel, kemudian dikeringkan, setelah itu dicuci bersih dengan sabun, sehingga tidak ada lagi sisa-sisa warangan di dalam bilah keris itu. Itu ilmu pengetahuan yang dari para pendahulu dulu. Kalau sekarang mungkin bisa dipakai ferroklorid, cuman tidak seindah jika digunakan arsenikum dengan jeruk nipis tadi. Jadi warangan itu teknologi sudah dari sejak zaman dahulu ada teknologi itu. Saya juga bingung bagaimana menemukan ramuan itu. Ferroklorid tidak sebagus cairan warangan itu yang terdiri dari arsenikum trioxide ditambahi dengan air jeruk nipis. Mempercantik, karena pamor itu untuk mempercantik kontras antara besi baja dengan nikel yang kita bilang sekarang tadi pamor tadi. Ya, udah dimengerti? Ya, Emily, terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup? Oke. Good luck. Good luck. Thank you. Ya. Oke, thank you. Ya, bye. Terima kasih, sama-sama. Keris itu bukan untuk membunuh, tapi keris itu adalah senjata spiritual, di mana keris untuk membangun sugesti untuk mencapai survivalnya orang-orang Nusantara dulu. Dan zaman dulu juga yang mempunyai keris kebanyakan adalah orang yang mempunyai kedudukan. Bagi orang Jawa bagi pria Jawa, keris itu merupakan simbol, satu simbol kalau orang Jawa itu punya wibawanya, karismanya, kemudian kekuatannya memang di keris itu, kemana-mana memang harus bawa keris. Nah, itu racun itu yang dipakai keris. Saya tadi ecing itu dalam bahasa kita itu namanya warangan. Warangan itu adalah bahan untuk mengcoating keris supaya dia tahan lama. Dan warangan itu kandungannya adalah arsenikum, di mana memang arsenikum itu racun. Terjadi perbedaan warna kontras hitam dan putih, itu kemudian keris dicuci dengan bersih.
Karena kalau tidak dicuci dengan bersih tetap akan menimbulkan korosi. Itu yang mungkin salah di dalam pemikiran orang. Jadi dianggap bahwa keris itu diberi racun. Untuk larangan yang saya tahu ya, kalau zaman dulu kita tidak boleh sembarangan memegang keris dan juga tidak sembarangan membuka keris. Kalau kita tidak mempunyai sendiri gitu loh. Orang tua saya juga mempunyai keris, tapi saya tidak berani membukanya dan juga tidak berani memegangnya. Sebuah senjata emang sebuah yang harus kita hormati, sama sebenarnya sih. Karena pada dasarnya meskipun yang di luar itu yang kelihatan bagus atau gimana, tapi dalamnya kan ada juga mungkin ya kayak menurut saya kok tidak ada larangannya kecuali keris-keris yang sangat mahal itu sarana sebagaimana sekarang itu handphone. Kita akan merasa yakin pada saat memegang keris itu sehingga sugesti kita muncul dan itulah yang sebetulnya untuk keberhasilan mencapai tujuan kita. Pikiran itu tadi, you can if you think you can. Jadi kekuatan pikiran itulah yang menghasilkan sesuatu. Dan untuk zaman sekarang, keris itu biasanya dalam Jawa ya, ada Jawa, orang yang menikah, seorang laki-laki juga memakai keris. Dan juga dalang, dan juga dalam tarian juga menggunakan keris. kalau misalkan dari itu untuk tari emang sebuah aksesoris. Itu emang untuk kalau nggak pakai keris, coba Mas Awan lihat kalau misalkan tari nggak pakai keris pasti kelihatan aneh. Karena emang itu salah satu unsur yang penting. Kalau keris memang senjatanya orang Jawa emang keris gitu, memang harus ada lah senjata orang keris. Untuk wibawanya juga, untuk pamornya juga, untuk ininya harus pakai keris gitu. Dengan adanya pameran ini, tidak hanya orang Indonesia yang bisa melihat, dan juga orang Taiwan juga bisa mengenal keris dari Indonesia ini. Kalau di kampung sendiri sih sudah mulai jarang ya, kayak anak muda suka kesenian tradisional itu sudah agak jarang. Mengingat sekarang udah zamannya modern kan. Tapi kalau kesenian tetap ada sih. Dengan adanya pameran ini saya akan menyampaikan bahwa keris itu sebetulnya bukan senjata untuk membunuh. Jadi ada istilah weapon atau heirloom, senjata atau pusaka. Dan kalau pandangan saya keris itu adalah pusaka. Aku bersyukur bisa menyampaikan ke banyak orang dan di mancanegara bahwa keris itu bukan senjata, tetapi pusaka yang banyak dibuli di negerinya sendiri dan bahkan dicampakkan. Makanya tidak bosan-bosan aku ngomong, wong Jawa aja lali Jawane.